Halo pemirsa, kembali lagi di One News Sore Akhir Pekan. Hari ini, One News Sore Akhir Pekan akan merangkum informasi mengenai mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Sudirman Said, mengkritik tajam terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kritikan itu disampaikan dalam sebuah podcast bersama Abraham Samad yang ditayangkan di YouTube pribadinya. Dalam diskusi tersebut, Said menyatakan bahwa Indonesia telah mengalami kemunduran signifikan dalam tata kelola pemerintahan dan demokrasi selama 10 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Informasi lainnya pemirsa, militer Israel menggunakan bom seberat 500 pon atau sekitar 230 kg ketika menyerang Cafe Al-Baqo, sebuah lokasi berkumpul di pinggir pantai yang ramai di Gaza pada Senin 30 Juni 2025 kemarin waktu setempat. Pemirsa, inilah One News Sore Akhir Pekan selengkapnya. Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Sudirman Said mengkritik tajam terhadap kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Kritikan itu disampaikan dalam sebuah podcast bersama Abraham Samad yang ditayangkan di YouTube pribadinya. Dalam diskusi tersebut, Said menyatakan bahwa Indonesia telah mengalami kemunduran signifikan dalam tata kelola pemerintahan dan demokrasi selama 10 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Pernyataan ini memicu kembali perdebatan mengenai arah demokrasi Indonesia dan kualitas kepemimpinan nasional. Bahkan, Said tidak ragu menyebut Indonesia kini berada dalam kondisi rusak akibat kebijakan dan praktik yang berjalan selama 1 dekade terakhir. Pernyataan ini menjadi sorotan utama, mengingat posisi Said sebagai figur yang pernah berada dalam pemerintahan, namun kini menjadi salah satu pengkritik. Salah satu poin penting yang disoroti adalah apa yang ia sebut sebagai black hole demokrasi. Menurutnya, kemudian demokrasi ini ditandai dengan serangkaian tindakan yang sistematis, termasuk pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK secara sengaja hingga pengabaian etika dalam bernegara. Lalu Said menyoroti simbol-simbol nepotisme yang kini terlihat jelas di berbagai lini pemerintahan dan publik. Ia menilai fenomena ini dapat mengikis prinsip meritokrasi dan keadilan dalam sistem pemerintahan, serta memberikan keuntungan tidak semestinya kepada pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Intervensi politik juga disebut-sebut sebagai salah satu faktor penyebab kemunduran. Said mengklaim bahwa pimpinan partai politik kini tersandera kasus hukum, membuat mereka tidak berdaya dan mudah dikendalikan oleh kekuatan di atas. Meskipun begitu, Sudirman Said juga menyoroti adanya harapan perbaikan di era pemerintahan yang baru. Setiap pergantian kepemimpinan menurutnya selalu membawa harapan akan perbaikan. Munculnya surat dengan kop Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM Maman Abdurrahman yang bertuliskan keterangan. Kunjungan istri Menteri UMKM Republik Indonesia membuat heboh masyarakat. Nama Agustina Hastarini, istri Menteri UMKM, muncul dalam surat edaran tersebut yang menerangkan bahwa dirinya akan melakukan kunjungan setidaknya ke 6 negara di Eropa dan 1 negara Asia dengan maksud bagian dari kegiatan misi budaya. Adapun kota-kota yang dijadwalkan dikunjungi istri Menteri UMKM diantaranya adalah Milan, Amsterdam, Paris hingga Istanbul.
Dalam surat itu tertulis kunjungannya direncanakan berlangsung mulai tanggal 30 Juni hingga 14 Juli 2025. Sontak surat kunjungan tersebut menuai kecaman keras dari warganet yang mempertanyakan legalitas penggunaan fasilitas negara untuk agenda yang melibatkan keluarga pejabat, yang dalam hal ini istri menteri. Menanggapi hal tersebut, Maman langsung mengambil langkah cepat untuk meluruskan informasi tersebut dengan mendatangi ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Menteri Umkm itu menegaskan tidak ada Rp1 pun uang negara yang digunakan dalam perjalanan tersebut. Maman menjelaskan kehadirannya di KPK dilakukan secara sukarela sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen transparansi dirinya. Sebagai pejabat publik, ia menyerahkan sejumlah dokumen yang mendukung pernyataannya dan menjelaskan secara rinci mengenai sumber dana perjalanan sang istri. Menteri UMKM membeberkan penjelasan tersebut disampaikan atas beredarnya surat berkop Kementerian UMKM yang meminta dukungan dari sejumlah kedutaan besar RI di Eropa dan Istanbul. Seluruh biaya perjalanan, kata Maman, termasuk pemesanan hotel, ditanggung secara pribadi dan telah dibayarkan sejak Mei 2025. Ia menekankan sejak awal tidak ada niat untuk menggunakan fasilitas negara maupun pihak manapun untuk kepentingan pribadi. Lebih lanjut, Maman menyatakan klarifikasi ini penting dilakukan untuk menjaga integritas dirinya dan institusi yang dipimpinnya, serta berharap penjelasan ini dapat menghentikan polemik dan memberikan kepastian kepada publik terkait isu yang beredar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mempersiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung rencana pengalihan program pendidikan karakter Gerbang Pancawaluya menjadi bagian dari kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah. Langkah ini menyusul usulan Komisi 5 DPRD Jawa Barat agar pendidikan karakter yang menekankan pada kedisiplinan dengan pendekatan semi-militer tersebut dapat diintegrasikan dalam sistem pendidikan formal di wilayah Jawa Barat. Program ini nantinya akan melibatkan kerjasama dengan TNI sehingga seluruh siswa mendapatkan pelatihan kedisiplinan secara langsung. Selain membentuk karakter, program ini juga diharapkan menjadi fondasi bagi siswa yang bercita-cita melanjutkan pendidikan ke akademi militer. Siswa yang telah mengikuti pendidikan karakter Gerbang Pancawaluya dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi prajurit TNI karena dasar kedisiplinan dan kepemimpinan telah terbentuk sejak dini. Pemprov Jawa Barat juga berharap melalui implementasi kurikulum ini, kedisiplinan siswa di sekolah dapat meningkat secara signifikan dan merata di seluruh wilayah provinsi. Terkait ada usulan pendidikan militer dialihkan ke Mulak. Oh, katanya kemarin nggak boleh. Ya baik ya. Jadi gini, sekarang ini kan kita bisa melihat, gini, sederhana aja, jangan mengukur anak barak militer. Ya. Kita ukur anak-anak yang akan masuk akademi militer hari ini. Mereka itu kan sudah terbentuk tuh karakter sikapnya, padahal kan mereka hanya mengikuti seleksi dalam waktu beberapa bulan. Nah, kalau sistematika dalam pembentukan karakter TNI itu dibangun, di sistem pendidikan kita akan terbentuk. Saya kemarin melepas anak-anak yang pergi ke Jepang, jumlahnya 750 orang, dididik oleh lembaga pendidikan, kan keterampilan. Kemudian ternyata kan sama juga, pembentukan karakternya adalah karakter disiplin militer. Sehingga memahami disiplin militer bukan disiplin ala perang,
tetapi disiplin untuk memasuki pasar kerja. Karena pada akhirnya seluruh jejaring pasar kerja itu memerlukan disiplin. Nah, dengan disiplin terbangun pada anak-anak, nanti di jalan nggak ada geng motor, nggak ada balapan, tidak ada yang merokok di sembarang tempat, tidak ada yang minum minuman keras, kemudian tidak ada lagi tawuran antar sekolah. Nah, kemudian yang berikutnya juga tidak ada keluyuran malam, karena kalau anak-anak sudah diarahkan ingin masuk misalnya akademi TNI, akademi militer, maka sudahlah selama 2 tahun dia nggak boleh lagi keluar lebih dari jam 9. Kalau dia keluar lebih dari jam 9 itu kelihatan tuh nanti dari paru-parunya. Jadi nanti di masa orientasi siswa, mohon diingatkan nanti ke Dinas Pendidikan, di masa orientasi siswa baru nanti jajaran Kodam 3 Siliwangi, jajaran Polda ya sampai ke tingkat Polsek, kemudian juga kita kerjasama dengan TNI AL kemarin, dengan TNI Angkatan Udara juga, nanti tentara ini akan membangunkan semangat spirit disiplin, membentukkan karakter lewat sekolah-sekolah. Jadi yang biasanya dulu zaman saya itu ospek, nanti dibentuk baris berbaris, bangun pagi, cara pakai baju, cara makan. Tentara tuh kan diajarin semuanya, makan diajarin tuh, berdoa. Ternyata yang paling rajin berdoa ketika makan tuh di sekolah TNI. Gitu. Tapi usulan itu akan diterapkan, Mbak, kalau di provinsi? Gini, Provinsi Jawa Barat itu sudah siap. Sebelum ada usulan itu juga sudah siap melaksanakan pendidikan kedisiplinan bagi siswa dengan melibatkan para anggota TNI. Pak, terkait Cihamplas, Pak, itu gimana Pak Cihamplas? Dari barak nanti Kenapa? sampai ke jadi Akmil gitu ada dikoneksiin dari. Oh bisa, sebenarnya anak-anak yang lulusan barak hari ini kan sudah terbentuk tuh. Nah yang mereka tuh rata-rata kan pengen masuknya secaba, saya lihat ya. Mereka tinggal dibina saja sekarang. Misalnya dia kelas 2 nih, ya disiapkan, apalagi yang kelas 3, ya tinggal disiapkan dengan baik, ya kan. Jadi sangat baik. Bahkan kalau saya, anak nakal itu potensi bagi TNI. Jadi kalau anak itu nakal, bandel, berandal, potensi itu. Karena tentara itu kan diperlukan orang-orang yang pemberani. Gitu loh. Jadi tidak ada yang bukan potensi. Tetapi kan TNI hari ini juga tidak hanya mengarah pada fisik, sudah mengarah pada kemampuan teknologi ya. Kemampuan teknologi, cyber yang gitu kan. Sebelumnya, Komisi 5 DPRD Jawa Barat mendorong agar program pendidikan karakter ini masuk kurikulum muatan lokal, sehingga seluruh siswa tanpa terkecuali dapat mengikuti pembinaan karakter secara terstruktur dan sistematis di lingkungan sekolah. Militer Israel menggunakan bom seberat 500 pon, sekitar 230 kg, ketika menyerang kafe Al-Baqo di Gaza, Palestina. Sebuah lokasi berkumpul di pinggir pantai yang ramai di Gaza pada Senin, 30 Juni 2025 kemarin. Menurut bukti yang ditinjau oleh media luar, bom itu menjadi senjata ampuh yang menyebabkan gelombang ledakan besar dan menyebarkan pecahan peluru di area yang luas. Laporan menambahkan, kawah besar yang ditinggalkan oleh ledakan tersebut semakin menegaskan penggunaan amunisi berat ini. Petugas medis melaporkan bahwa antara 24 dan 36 warga Palestina tewas dalam serangan itu. Beberapa korban meninggal dari pengeboman Israel itu adalah seorang pembuat film terkenal, seorang seniman, hingga seorang ibu rumah tangga berusia 35 tahun dan seorang anak berusia 4 tahun.
Para pakar hukum internasional mengatakan kepada The Guardian kalau penggunaan bom sebesar itu di wilayah yang diketahui dihuni banyak warga sipil. Termasuk wanita, anak-anak, dan orang tua, hampir pasti melanggar hukum dan dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Berdasarkan Konvensi Jenewa, pasukan militer dilarang melancarkan serangan yang menyebabkan korban sipil yang berlebihan atau tidak proporsional dibandingkan dengan keuntungan militer yang diantisipasi. Pasukan Pendudukan Israel atau IDF mengatakan serangan terhadap kafe tersebut sedang dalam peninjauan. Kelompok Hamas pada Jumat 5 Juli menyatakan telah memberikan tanggapan positif terhadap proposal gencatan senjata di Gaza yang diajukan oleh Amerika Serikat. Hamas juga mengungkapkan kesiapannya untuk segera memulai pembicaraan guna membahas pelaksanaan kesepakatan termasuk pembebasan sandera dan langkah menuju akhir konflik. Proposal tersebut disebut sebagai rencana akhir yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia mengusulkan gencatan senjata selama 60 hari sebagai upaya mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir 21 bulan antara Israel dan Hamas. Trump menyatakan menunggu tanggapan dari kedua belah pihak dalam waktu dekat. Dalam pernyataan yang diunggah di situs resminya, Hamas menyebutkan bahwa mereka telah menuntaskan diskusi internal dan berkonsultasi dengan faksi-faksi Palestina lain terkait usulan terbaru dari para mediator. Hamas mengatakan telah menyampaikan jawaban kepada mediator dengan sikap positif dan siap sepenuhnya memulai putaran negosiasi baru terkait gencatan senjata. Kendati demikian, seorang pejabat Palestina dari kelompok yang bersekutu dengan Hamas menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah kekhawatiran penting. Beberapa isu yang menjadi sorotan adalah akses bantuan kemanusiaan, pembukaan perbatasan Rafah menuju Mesir, serta belum jelasnya jadwal penarikan pasukan Israel dari Gaza. Presiden Trump sebelumnya mengatakan bahwa Israel telah menyetujui persyaratan utama untuk menjalankan gencatan senjata selama 2 bulan. Masa ini akan dimanfaatkan sebagai kesempatan bagi kedua belah pihak untuk merundingkan akhir dari konflik berkepanjangan. Hingga kini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belum memberikan tanggapan langsung atas pernyataan Trump tersebut. Netanyahu dijadwalkan bertemu dengan Presiden Trump di Washington pada Senin mendatang. Dalam pertemuan yang diperkirakan akan membahas perkembangan terbaru terkait konflik di Gaza dan kemungkinan jalan menuju perdamaian. Di tengah perhatian dunia yang sedang terpusat pada konflik Iran dan Israel, Presiden Rusia Vladimir Putin justru diam-diam memanfaatkan celah geopolitik untuk memperkuat cengkramannya atas Ukraina. Laporan medan perang menunjukkan Rusia telah merebut wilayah baru di Ukraina Tengah dan meningkatkan konsentrasi pasukan di dekat Sumy, timur laut Ukraina. Menurut laporan AFP yang mengutip data Institut Studi Perang, pasukan Rusia merebut lebih banyak wilayah sepanjang Juni dibanding bulan-bulan sebelumnya sejak November lalu.
Di saat bersamaan, Ukraina menghadapi salah satu serangan udara terbesar sejak awal invasi pada Februari 2022. Meskipun kemajuan Rusia terkesan lambat namun konsisten. Rencana damai Kremlin yang diumumkan tahun lalu masih belum berubah, di mana Ukraina diminta menyerahkan wilayah-wilayah yang telah dianeksiasi seperti Donetsk, Kherson, Luhansk, Zaporizhzhia, serta Crimea. Selain itu, Kiev juga diharuskan membatalkan ambisi bergabung dengan NATO. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan bahwa Moskow tetap berkomitmen terhadap tujuan tersebut. Analis menduga dengan adanya usulan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membekukan garis depan sebagai dasar negosiasi, Moskow juga sedang mencoba memperluas kendali sebelum kesepakatan damai diraih. Menurut Frederick Kagan dari American Enterprise Institute mengatakan, meski Rusia terus bergerak maju, kapasitasnya sangat terbatas. Kendati begitu, Kagan juga memperingatkan bahwa Putin memiliki strategi jangka panjang, yakni mempertahankan tekanan sampai dukungan Barat terhadap Ukraina melemah. Sementara itu, koneksi antara konflik di Ukraina dan Timur Tengah makin nyata. Rusia memperkuat aliansinya dengan Iran, mitra utama dalam hal drone kamikaze Shahid yang digunakan dalam serangan terhadap Ukraina. Ketegangan di Iran pun juga berdampak langsung pada bantuan militer ke Ukraina. Pentagon bahkan mengalihkan sebagian sistem anti-drone ke Ukraina ke Timur Tengah untuk mengantisipasi eskalasi. Mantan gelandang Arsenal Thomas Partey secara resmi didakwa oleh Kepolisian Metropolitan Inggris atas 5 tuduhan pemerkosaan dan 1 tuduhan kekerasan seksual. Kasus ini melibatkan 3 wanita berbeda dan terjadi dalam kurun waktu antara 2021 hingga 2022. Dalam pernyataan resmi, Kepala Jaksa Penuntut Umum London Utara Jaswan Narwal mengungkapkan bahwa keputusan mendakwa Partey diambil setelah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap bukti yang dikumpulkan selama proses penyelidikan. Menurut laporan dari berbagai media, rincian dakwaan mencakup 2 tuduhan pemerkosaan terhadap 1 korban, 3 tuduhan pemerkosaan terhadap korban kedua, serta 1 tuduhan kekerasan seksual terhadap korban ketiga. Penyelidikan terhadap Partey dimulai pada Februari 2022 setelah laporan pertama terkait dugaan pemerkosaan diterima oleh polisi.
Setelah proses investigasi dan analisis bukti, Kepala Jaksa Penuntut Umum memberikan otoritas untuk membawa kasus ini ke meja hijau. Dalam pernyataan terpisah, Kepala Jaksa Penuntut Umum menyebut bahwa Thomas Partey dijadwalkan menghadiri sidang perdana di Pengadilan Magistrat Westminster pada 5 Agustus 2025. Pihak kuasa hukum Partey, Jenny Wiltshire, menegaskan bahwa kliennya secara tegas membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Partey kini berusia 32 tahun, merupakan pemain asal Ghana yang pernah menjadi pilar penting di lini tengah Arsenal. Namun masa baktinya di Emirates Stadium resmi berakhir pada 30 Juni 2025 setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Saat ini Partey berstatus tanpa klub dengan dakwaan resmi yang telah diajukan. Masa depan karir sepak bolanya pun berada dalam ketidakpastian di tengah proses hukum yang sedang berlangsung di pengadilan Inggris. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Sore akhir pekan berikutnya, setiap pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.